on earth I will await. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di minggu terakhir di bulan November. Tidak terasa
biasa ya saudara. Minggu depan kita sudah mulai masuk bulan Desember, bulan Natal. Kita sudah mempersiapkan diri kita ya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus melalui ibadah ucapan syukur, perayaan-perayaan. Kita sangat bersyukur kita boleh ada saat ini karena anugerah Tuhan. Kita melewati hari-hari dari Januari sampai di November ini karena anugerah Tuhan saudara. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan, karena pertolongan Tuhan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Mari saudaraku, kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami boleh Kau kumpulkan di tempat ini dengan satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan kami mau dengar kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan hidup kami melewati hari-hari hidup kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami berjalan di dalam padang gurun, kami tidak akan pernah sendiri karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Dan kami percaya kami keluar sebagai orang-orang yang menang karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menang dari atas segalanya, menang melawan dosa, menang melawan maut. Kami juga umat-Mu Tuhan, menang melawan dosa dan menang melawan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan, biarlah Tuhan disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Karena Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan setiap anak-anak-Mu. Hadirlah ya Rohul Kudus, penuhilah setiap kami sehingga kami datang walaupun kondisi kami yang mungkin tidak nyaman, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang apapun Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami akan pulang, kami mengalami lawatan Tuhan. Dan kami pulang sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Roh damai sejahtera, sukacita menyertai hati kami dan hidup kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus kita dahsyat. Kita mau angkat satu pujian. Pujian ini pujian baru saudara. Kita belajar memuji Tuhan. Ya, judulnya Yesus kekuatan hidupku. Yesus adalah kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati sebagai doa kita pada Tuhan. Kita datang ke tempat ini bukan sebagai rutinitas, tapi satu kerinduan kita untuk menyenangkan Bapa kita di surga. Haleluya. Haleluya. Di saat aku berjalan lewati gelapnya malam, ku tenang Tuhan, Kau beserta.
Tuhan. Yesus selalu menyertai kami apapun yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang memberi kemenangan. Yesus Kekuatan hidupku. Mari kita katakan, Yesus bersamaku. nyatakan pujiannya sebagai iman kita, saudaraku. Apapun badai yang kita hadapi, ada Yesus bersama kita. Amin. Yes. Teduhkan jiwaku. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang memberi kemenangan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Dia ada di tengah kita saudara. Mari senangkan hatinya, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Apa yang sudah kita alami, kita boleh sehat sampai saat ini bukan karena kekuatan kita saudara. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Yesus, kami agungkan selamanya, selamanya, selamanya.
roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku, katakan pada Tuhan. Sembah Kau Tuhan, Yes. ku mengangkat wajah Yes Tuhan. selamanya. Selamanya Kau hebat Tuhan. Bagiku Haleluya, haleluya. Ku sembah. sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib ya Allah. kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Haleluya.
syakaraya raba takaraya raba. Terpujilah Kau Tuhan, termasyurlah Kau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari kita berdoa, kita buka mulut kita. Kita lepaskan roh kita untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Hurabaya rabaya 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 raba. Shikaraya rabaya rabaya raba tata 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 tata. Kinaraba kurabaya raba papa tata 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 tata. Hurabaya raba papa papa tata 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 tata. Hurabaya raba papa tata 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 tata. Hurabaya rabaya rabaya raba syakaraya raba. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kami tahu Kau menjamah setiap hati kami saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang ambil alih Tuhan. Melawat kami pribadi maupun lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan. Hari yang dahsyat dan luar biasa kami diundang kembali Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di bait suci-Mu ini Tuhan. Bawa kami masuk lebih lagi dalam tata kudus-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, kami rindu lebih lagi Tuhan. Kami rindu lebih untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau api-Mu yang besar ini Tuhan menyambar kami Tuhan. Saat ini kami perkatakan api-Mu turun atas kami Tuhan. Api-Mu turun atas kami Tuhan. Memenuhi kami Tuhan. Lidah-lidah api telah memenuhi kami semua Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa, kami menyatukan hati untuk Indonesia Tuhan. Indonesia adalah bangsa-Mu Tuhan. Bangsa milik kepunyaan-Mu Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Indonesia Engkau pilih sebagai bangsa umat-Mu yang Kau pilih Tuhan seperti bangsa Israel Tuhan. Kami percaya ada shalom-Mu Tuhan. Ada shalom-Mu di Indonesia ini Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita di dalamnya Tuhan. Engkau akan terus melawat Indonesia ini menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan Indonesia ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pemimpin untuk yang kepada kami yang terbaik, yang benar-benar datang dari Engkau Tuhan. Bukan berasal dari hal-hal yang tidak bersumber datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, aku serahkan pemilu nanti Tuhan. Pada tahun 2024 nanti Tuhan, Engkau perlancarkan semuanya Tuhan. Semuanya hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Jauhkan dari kerusuhan atau apapun itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Tahun 2024 adalah tahun kemenangan bagi kami Tuhan. Tidak ada masalah atau apapun Tuhan. Tidak ada pemecah belah atau apapun Tuhan. Tidak ada kerusuhan, pemberontakan semuanya. Aku tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia, bangsa dan pemilu dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak berkati presiden kami dan wakil dan stafnya Tuhan. Para menteri-menteri yang sudah akan mengakhiri Tuhan. Di masa jabatan mereka Tuhan dapat menyelesaikan semua pekerjaannya Tuhan. Kesehatan Kau jaga pelihara, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga panah api sejahtera akan melesat kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk Kalimantan Barat, Kubur Raya, Pontianak juga Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melawat Pontianak ini Tuhan. Menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kau hadir Tuhan, Kau berikan damai sejahtera sukacita. Jauhkan dari pembegalan Tuhan. Roh-roh apapun itu yang dapat merusak semua Tuhan. Pencurian, perampokan, masalah-masalah atau apapun aku seyasa kata aku tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kau berikan roh damai-Mu Tuhan. Kau turunkan damai-Mu. Keamanan ada pada Pontianak, kota Pontianak, Kubur Raya juga Tuhan. Dan sekitarnya Tuhan, kampung-kampung dimanapun berada Tuhan. Kau pakai para tentara-tentara malaikat surgawi-Mu Tuhan. Untuk berkemah dan berjaga-jaga di sekeliling tempat ini Tuhan. Kau pakai aparat keamanan TNI, Polri, polisi dan semuanya Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan. Engkau berikan mereka suatu pembekalan Tuhan. Pembekalan kekuatan hikmat datang dari-Mu Tuhan. Dan juga turun atas mereka semua untuk bisa membawa kedamaian pada Pontianak, kota Pontianak ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Kau hadir Tuhan. Kau hadir Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk gembala sidang kami yang berada di Singapura Tuhan. Pastor Thomas Chandra Susento Tuhan. Kau jaga dan Kau lawat dan Kau lindungi dimanapun dia berada Tuhan. Dimanapun dia melakukan perjalanan Tuhan, pelayanan Tuhan. Engkau yang beserta dia Tuhan. Engkau yang memelihara dia Tuhan. Engkau yang menutup bungkus dia Tuhan. Sehingga panah api sejahtera akan pernah melesat kepada dia. Taruh, berikan dia roh kerendahan hati Tuhan. Berikan dia kerendahan hati Tuhan. Berikan dia kesehatan-Mu turun atas dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Apapun pergumulannya Engkau jawab Tuhan. Apapun pergumulan dan harapannya Tuhan yang lebih tahu
Tuhan. Tuhan, Kau yang lebih tahu apa yang dia butuhkan saat ini Tuhan. Kami beserta, Kau berserta dia Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Pastor Thomas aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia akan menerapkan visi misi-Mu Tuhan. Dia akan membawa FLIC ini berkembang Tuhan sesuai keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa juga Tuhan. Pengkhotbah kami Bapak, Pak Marbun Santi Bapak, Engkau yang memakai dia Tuhan. Suara hati-Mu menyertai dia Tuhan. Apapun yang ingin Kau sampaikan kepada beliau Tuhan, sampaikanlah Tuhan. Dan kami juga para umat-umat-Mu yang haus rindu akan suara-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan, taruh hikmat kepada kami. Roh Kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan. Sehingga apapun benih firman yang dia akan sampaikan Tuhan, kami dapat mengerti bukan hanya pendengar saja Tuhan, tetapi bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus Allah-Mu yang akan membawa kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran, tubuh jiwa rohnya Tuhan, kuasai dia Tuhan. Pakai bibir mulut dia Tuhan, pakai Tuhan, pakai Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan rangkaian acara ibadah saat ini Tuhan. Engkau berkati para pelayan-pelayan Tuhan, Kau berikan ya kesehatan. Engkau pakai lebih heran dan luar biasa lagi Tuhan. Api-Mu turun saat ini Tuhan. Kami tidak mau biasa-biasa saja Tuhan, tetapi kami mau dilawat oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu ambil alih Tuhan. Roh Kudus-Mu, api Roh Kudus-Mu turun Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang memberkati acara ibadah awal, pertengahan hingga akhir, nama Tuhan saja dipermuliakan di dalamnya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Jesus, Kau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan, kami letakkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan lebih lagi. Tuhan Yesus kita hebat. Glory bagi Yesus. Yes. Semangat FLC Pontianak. Siap lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Mari kita lebih lagi menari untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Yes. Haleluya.
buka tas, mana tahu dalam tas ada kertas ya. Sudah? Ya, jemaat Tuhan saja ya, katakan jemaat Tuhan saja ya. Kita lebih dari pemenangnya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita sama-sama kita katakan pemenang. 1, 2, 3, go, go. Haleluya. Yes, kibarkan kapacinya. Yesus marah segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Yes. Kami mau kibar panji-panji kami Tuhan. Iblis sudah kalah. Iblis sudah kalah. Karena kami adalah umat pemenang. Kami umat pemenang. Yes. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus kita dahsyat. Sebelum duduk, mari kita tos kanan kiri. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Ini sebagai tindakan iman kita bahwa Yesus menyertai kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Haleluya. Haleluya. Yes. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus senang loh dari surga ngeliat kita. Amin. Luar biasa. Yes. Dan pada pertama saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang pertama saudara. Persembahan yang ada di amplop berwarna putih. Mungkin yang belum mendapat boleh angkat tangan nanti pelayan Tuhan boleh memberi. Sudah semua saudaraku yang mendapat amplop warna putih. Nah, kita akan memberi persembahan yang pertama adalah persembahan yang ditujukan untuk Natal. Kita akan Natal di tanggal 12 Desember. Nanti di gedung yang sudah direnovasi, gedungnya cantik saudara, gedungnya keren, semuanya baru ya, puji Tuhan ya saudara. Kita terus berdoa, kita doakan gedung kita renovasi agar berjalan dengan lancar. Mari saudaraku kita bersatu dalam doa sebelum kita membawa persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan kami rasakan saat ini. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai sejahtera. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan. Karena Yesus lebih dari apapun dalam hidup kami. Dan pada saat ini Bapak kami akan membawa persembahan kami yang pertama. Persembahan untuk Natal di tahun ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap kami yang boleh ambil bagian untuk menabur. Biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh merayakan Natal di tahun 2023 ini dengan sukacita daripadamu Tuhan. Dan setelah kami memberi persembahan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kami siap membawa persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari pelayan Tuhan, kita mengangkat pujian pembuat mukjizat. Yesus adalah pembuat mukjizat. Apapun yang kita hadapi, ada kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita kemenangan. Kita tidak pernah sendiri saudaraku. Tuhan yang menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam
berfirman-Lah kepada kami ya Tuhan, urapi kami semua, supaya kami pulang tidak sama seperti kami datang, tapi kami pulang membawa berkas-berkas-Mu, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang tidak berpengharapan, Engkau buka jalan bagi kami. Berkati baik hamba yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap untuk diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar kita hari ini? Sehat semua? Sehat semua? Dompetnya sehat? Puji Tuhan. Saya pengen minum kopi. Oleh sebab itu si Tamborin 3 tadi maju ke sini. Saya minta tolong bikin kopi. Ada 3 gelas di situ. Masing-masing pegang. Maju ke sini aja, di atas aja lebih enak. Bawa masing-masing. Saya pengen minum kopi. Oke, saya ambil tanggung jawab saya, sendok. Oke. Saya pengen minum kopi Bapak Ibu. Tolong angkat dulu gelasnya, jangan ditutup. Ya. Saya pengen minum kopi. Kok gula ya? Ini bukan kopi. Jangan dulu diganggu. Ya. Belum saya minum kopi. Saya pengen minum kopi. Wah, pahit. Pahit. Saya pengen minum kopi. Wah, hambar. Oke, saya mau bikin kopi. Kopi. Ada gulanya? Oke. Gulanya saya masukin di kopi. Mana kopinya? Pegang ya. Gula dan kopi udah masuk. Saya pengen minum kopi. Ini ada air panas. Saya masukin. Jadi si kopi, si gula udah masuk. Sekarang saya masukin airnya. Pegang ya. Dan itu saya aduk. Saya mau minum. Wow. Enak kopinya. Kenapa? Ada gula di dalamnya, ada kopi dan ada air. Baru namanya minum kopi. Kalau kopi ini pahit, saya akan ngomong apa Bapak Ibu? Pahit, kurang gula. Yang disalahin siapa? Gula. Karena kurang. Kalau airnya dingin, kok dingin? Nggak enak. Kopinya nggak enak, dingin. Yang disalahin siapa? Air. Wow, dah duduk. Makasih. Kasih ya. Bawa aja di luar sana. Kopi bisa jadi ada 3 komponen harus masuk dalam 1 gelas. Gula, kopi itu sendiri, dan airnya harus panas.
Saya aduk. Setelah diaduk, saya minum. Baru saya ngomong. Keluar, setelah masuk, keluar. Oke? Nah, di dalam berumah tangga, ada suami. Ada istri. Ada anak. Kalau si istri ngaco, suami anak tidak ngaco, rumah tangga itu goyang. Dan sebaliknya saudaraku, kalau suaminya ngaco, lembur terus tiap hari. Namun apa yang terjadi, dia punya will, wanita lain di luar. Kalau yang wanita punya pil, pria lain. Saya terlalu percaya rumah tangga itu goyang. Betul? Atau suami istri, saudaraku sepakat suami istri, yes, sama-sama, tapi anak ngaco. Apa yang terjadi saudaraku, rumah tangga itu akan goyang. Berarti ketiga komponen ini saudaraku harus bergandengan tangan. Ketiga komponen itu saudaraku harus bersepakat. Untuk apa? Membangun rumah tangga itu. Saya gembala sidang bukan baru kemarin. Sudah 25 tahun saya gembala sidang. Menggembala saudaraku. Namanya mengembala itu diamatin jemaatnya. Gimana kondisinya? Mereka perlu makan apa? Itu harus dikasih makan yang cocok. Dia enggak suka cabai, jangan dikasih cabai terus. Mencret. Jadi saya gembala harus tahu menyajikan makanan yang bagaimana. Nah saudaraku, tema kita hari ini adalah apa? Oh Pak, saya udah lama nikah Pak. Betul, jangan mau nikah lagi. Tapi rumah tangga yang sudah dibangun sekian puluh tahun, sekian tahun, tolong saudaraku dibangun rumah tangga itu supaya rumah tangga itu menjadi kokoh. Kopi tadi enak saudaraku apabila gulanya cukup, kopinya cukup, air panasnya sangat mendidih. Saya akan ngomong kopinya enak. Rumah tangga itu akan enak, saudaraku, rumah tangga itu akan nyaman apabila rumah tangga itu saudaraku membangunnya dengan sebuah pondasi yang kuat. Siapa yang bawa istrinya sekarang ke gereja? Tolong angkat tangan. Yang bawa istri. Oke, turun tangan. Yang bawa suami. Istri dan suami bawa anak. Berbahagia kau, suami dibawa, istrinya dibawa, anaknya dibawa. Dengar firman malam hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata negara ini bisa maju, negara ini bisa hebat. Bukan dimulai dari pemimpin negeri ini saudaraku. Tapi mulainya dari keluarga. Kalau keluarga maaf udah brengsek. Itu berdampak di luar. Oke, coba lihat ini, udah putih rambutnya kan? Lagi ngapain mereka berdua? Wih, lagi pacaran. Berbulan madu ini. Saya percaya saudaraku kalau rambutnya udah model begini, berarti keluarga ini sangat kokoh saudaraku. Ada badai enggak? Ada. Masalah ada enggak? Ada. Siapa katakan enggak punya masalah, tidak punya pergumulan? Ada Bapak Ibu. Tetapi tetap kokoh, enggak goyah. Oke, kita buka. Next. Pak Marbun jangan lama-lama khotbah, ini kita mau pergi makan, malam udah ibadah. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Tolong kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda
yang berharga dan menarik. Alkitab ini hebat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bangun rumah, enggak ada orang bangun rumah asal aja, betul? Setelah rumah berdiri, lalu beri perabot rumahnya. Perabot rumahnya harus cocok dengan temboknya. Cocok kursinya saudaraku dengan lantainya. Lalu di dalam kamar saudaraku dibikin sedemikian rupa. Diisi. Supaya apa saudaraku? Nyaman. Tenang. Orang yang bijak itu dikatakan tadi dia mengisi kamarnya. Dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Tapi ingat, rumah itu harus didirikan dengan membangun rumah tangga tidak gampang, betul. Ya? Membangun tangga rumah gampang. Ngerti maksudnya? Membangun rumah tangga itu tidak mudah. Tapi membangun tangga rumah Bapak Ibu masuk ke lantai 2 itu tidak sulit. Apalagi ada Louis. Ada duit, ada modelnya. Untuk bangun itu tidak susah. Tapi membangun rumah tangga itu sulit. Kenapa saudaraku? Dua karakter dijadikan satu. Yang satu suka lagu rock, yang satu suka lagu dangdut. Repot. Yang satu suka lagu rohani, yang satu suka lagu duniawi. Waktu disetel lagu rohani, yang suka duniawi berontak. Jangan dong. Tapi untuk menyatukan ini saudaraku tidak gampang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu memahami bagaimana kita bisa menciptakan rumah tangga yang seperti ini. Ini lagi ngapain dia? Berfoto. Waktu dia berfoto apa yang terjadi? Tersenyum. Saudaraku, rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang kokoh, yang diberkati oleh Tuhan. Next. Terus. Nah karena itu untuk membangun pernikahan dan keluarga yang kokoh dibutuhkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama duit, betul? Enggak konsentrasi dengan khotbah, kenapa sih? Pak Marka selalu bilang kan, ke gereja itu jangan sateres. Kita ke gereja itu harus senang, betul? Saya lagi khotbah, Bapak Ibu kita harus nyatu. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ngerti? Jadi jangan lengah lihat muka saya takut berubah jadi hantu. Tatap wajah saya. Jadi Bapak Ibu, untuk membangun pernikahan dan keluarga yang kokoh dibutuhkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah rumah, betul? Enggak. Enggak ada Bapak Ibu. Yang dikatakan di sini 3 komponen ini. Yang pertama adalah hikmat, yang kedua adalah kepandaian, yang ketiga adalah pengertian. Kalau 3 komponen ini saudaraku, untuk kita membangun rumah tangga kita, saya terlalu percaya rumah tangga kita akan bahagia dan kokoh. Tapi sayang, ada orang mata duitan. Tapi sayang saudaraku, ada orang mengandalkan kepintarannya. Tapi sayang saudaraku, ada orang yang memperlakukan rumah tangganya dengan pengalaman dia baca buku.
Ya itu sah-sah saja. Tapi yang lebih penting saudaraku untuk membangun rumah tangga kita. Supaya kokoh, supaya kuat, supaya tidak goyah. Supaya tidak selalu terjadi berantem tiap hari saudara. Seperti Palestina dengan Ingat, ada 3 hal yang sangat penting. Membangun rumah tangga yang kokoh. Yang pertama, hikmat. Buka. Alkitab katakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, anak-anak takut Tuhan, saya percaya keluarga itu pasti kokoh. Tapi sebalik saudaraku, mungkin istrinya yang takut Tuhan, suaminya ya setahun 3 kali ke gereja. Bulan-bulan November udah mulai muncul. Kenapa? Karena sebentar lagi Merry Christmas. Merry Christmas. Oh Merry. Waduh, kayak rohani dia. Ada? Di sini enggak ada. Sekarang, karena udah bertobat. Kemarin ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berhikmat ini mulanya dia takut akan Tuhan. Karena hikmat ini bukan dari dunia. Hikmat ini adalah kita harus kembali come back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Kita baca Alkitab saudaraku. Kita renungkan Alkitab. Lalu kita lakukan Alkitab itu. Kita praktekkan Alkitab itu saudaraku. Sebagai hikmat dari Tuhan. Supaya kita menuntun rumah tangga kita. Menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Jangan anakmu disumpah-sumpah. Goblok loh. 1 tambah 1 kok 11, goblok lah. Ya jangan dong. Nggak boleh dong. Minta hikmat Tuhan. Kok anakku Tuhan 1 tambah 1 11. Sekolah dari planet mana dia nih? Minta hikmat Tuhan. Bapak Ibu kok usaha gagal terus. Jangan dong salahin istri. Jangan dong salahin suami. Jangan dong salahin rumah tusuk sate. Jangan salahin rumah nomor 13. Enggak usah. Minta hikmat Tuhan. Tuhan, rumahku ditusuk sate. Kan enak tuh sate. Pikir positif dong. Mau buka usaha, hitung hari. Memang hari apa yang paling bagus? Senin ketemu Senin bagus. Cuma hari yang tidak bagus adalah hari Anda malas. Itu aja. Semua hari bagus. Tapi orang yang berhikmat saudaraku tentu dia mengandalkan Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan aku mau buat ini, aku mau kerjakan ini. Saya terlalu percaya saudaraku setiap orang yang berjalan seturut dengan tuntunan Tuhan pasti diberkati. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut bersertaku. Amin Bapak Ibu. Meskipun suasana tidak nyaman, suasana tidak menjamin. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, hikmat Tuhan yang menuntun kita, saya terlalu percaya Tuhan bukan Tuhan yang ngantuk,
Tuhan bukan Tuhan yang tuli, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang berpangku tangan, bukan Tuhan yang malas. Saya terlalu percaya Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kita. Untuk membangun pernikahan saudaraku, kokoh diperlukan pondasi yang kokoh. Ya, seperti sebuah perumpamaan mendirikan rumah harus pada dasar yang tepat, yaitu firman Tuhan. Mana yang masih gadis, masih bujang, angkat tangan. Oh, main masih bujang juga ya, puji Tuhan. Aku pikir tadi udah punya anak 4. Bercanda ya. Oke. Angkat tangan lagi yang masih bujang, masih gadis. Banyak ya. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Sedang mencari jodoh. Turun tanganmu. Nah, hati-hati cari cewek ya. Hati-hati cari cowok. Jangan jambulnya yang mengkilat. Itu bukan jaminan. Apalagi botak. Hati-hati. Saya guru. Saya enggak tahu kenapa. Apakah di gereja cowok berkurang atau cewek enggak ada. Tapi ingat, kalau pacaran jangan berbahasa roh dengan lampu 5 watt. Anak Tuhan enggak boleh begitu. Ngerti maksud saya? Di lampu yang remang-remang sambil dia kurabaraba. Loh kenapa bang? Lagi bahasa roh. Sekarang banyak anak-anak kita. Kemungkinan pondasinya tidak kuat. Bapak Ibu punya putra, Bapak Ibu punya putri. Yuk tolong hari ini mulai pasang pondasi yang kuat kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya jangan mereka saudaraku hilang. Mereka lari dari Tuhan saudaraku. Ngeri. Nah kalau ini terus terjadi, pondasinya tidak kuat. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba kita didik anak-anak kita dengan hikmat dari Tuhan, dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, anak kita tetap berkata, Yesus harga mati. Ini yang kita mau tanam sama anak-anak kita. Pernikahan yang kokoh harus diawali dengan takut akan Tuhan. Bukan takut karena dia punya uang banyak, dia udah punya rumah. Lalu aku ya udah deh, aku ikut kamu. Tapi carilah suami yang takut Tuhan.
Tuhan, istri yang takut Tuhan. Jadilah suami yang takut Tuhan, istri yang takut Tuhan. Jadilah papa, jadilah mama, jadilah ibu, jadilah ayah yang takut akan Tuhan. Amin. Nah kalau begini keluarga kan jadi hebat. Kadang-kadang kita orang Kristen ini cuma yang senang-senang aja. Justru saya ini khotbah keras ya Pak ya. Nggak suka? Emang kupikirin. Bapak Ibu senang dan senang masa bodoh. Aku mau nyenangin hati Tuhan. Aku kepengen Tuhan dimuliakan dari rumah tangga Bapak Ibu. Saya kepengen rumah tangga Bapak Ibu adalah rumah tangga yang takut Tuhan. Nanti yang diberkati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah diberkati, belum tentu ingat saya. Tapi Bapak Ibu harus ingat Tuhan. Ini, ayo takut Tuhan. Rumah tangga suami harus takut Tuhan. Jangan takut istri. Sebab kalau dia udah takut Tuhan, pasti dia menghormati istri. Betul? Kalau udah takut Tuhan, pasti istri tunduk kepada suami. Kalau anak-anak udah takut Tuhan Bapak Ibu, waduh enak ngedidiknya. Dah, 2. Lama-lama deh. Yang kedua, apa? Kata dasarnya apa? Pandai. Ini harus pandai. Jadi Bapak Ibu kita harus pandai memanage rumah tangga kita. Kita harus pandai, saudaraku, berkomunikasi dengan orang yang ada di rumah kita. Harus pandai. Suami baru pulang kerja udah disuruh ngepel rumah. Apa ini? Ngepel rumah. Pandai dong lihatnya. Istri mentang-mentang di rumah diperintah-perintah sama suami. Ambil sepatu, ambil baju, ambil. Ya ilah. Jangan dong. Harus pandai dong. Amin Bapak Ibu. Gaji udah sedikit, gak pandai ngaturnya. Lalu udah habis salahin Tuhan. Berdosa benar kau. Udah tahu gajinya sedikit. Pandai-pandai dong aturnya. Hari ini makan daging, besok makan tempe. Besok lagi makan pakis. Lusa lagi makan apa? Rebung. Yang penting saudaraku kita makan nasi putih, lalu pakai kerupuk putih, lalu pakai air, kita doakan berubah menjadi 4 sehat, tidak sempurna. Enggak apa-apa. Atur yang bagus. Harus pandai, amin. Kalau enggak pandai Bapak Ibu pantas, baru tanggal 1 udah habis, tanggal 2 ke warung ngutang, tanggal 3 ngutang, tanggal 4 ngutang, tanggal 5 ngutang, tanggal 6 ngutang, tanggal 10 ngutang, 20 ngutang, tanggal 30 sateres. Pandai dong atur. Ya. Usia pernikahan bukanlah satu jaminan untuk memiliki pernikahan yang kokoh. Oh aku udah nikah 10 tahun Pak, 20 tahun, 30 tahun. Itu bukan jaminan Bapak Ibu. Banyak keluarga udah menikah puluhan tahun tapi perilakunya bukan jaminan ya. Saya udah menikah 27 tahun. Anakku mau 27 tahun. Sampai hari ini saya belajar terus menjadi bapak, menjadi suami yang baik. Terus belajar. Nggak bisa, oh aku udah pengalaman. Sorry. Ya jangan Bapak Ibu, itu bukan jaminan. Pak Maharbuni perusak ya. Jadi ada jaminan, kita harus pandai ngatur. Meskipun udah lama kalau enggak pandai ngaturnya, rontok juga Bapak Ibu.
Ada banyak, udah tua, udah jadi orang top. Tua, ompong, peot. Cerai. Udah jadi orang top. Tua, ompong, peot. Kok cerai? Mau cerai mau kemana lagi? Mau nyari? Ditendang orang. Udah peot. Banyak. Saya ketemukan orang-orang seperti itu. Udah tua ngapain? Cerai, aku mau cerai katanya. Udah cerai apa? Waduh, Kristen kan tak kenal cerai, betul enggak? Hanya maut yang bisa misahkan kita, betul? Mau nikah lagi? Doain istrimu supaya cepat meninggal. Apa gitu? Enggak, jahat bener. Aku berdoa buat istriku supaya cepat panggil Tuhan. Jangan supaya aku dapat lagi nona baru. Jangan dong. Itu mah bukan keluarga Kristen. Jangan dong. Lalu yang ketiga, kepandaian terutama adalah masing-masing mengerti perasaan dan tanggung jawabnya. Jadi harus ngerti perasaan suami, ngerti perasaan istri, ngerti perasaan anak-anak. Harus ngerti Bapak Ibu. Ini harus pandai ngaturnya. Ini perasaannya lagi ngapa suamiku? Lagi kondisi istriku lagi ngapa nih? Harus pandai lihat. Biasanya dia senyum. Papa selamat pagi. Ini enggak? Pak pagi. Hati-hati itu. Hati-hati. Baca dong, pandai dong bacanya. Anak-anak kok kalau ngomong sama dia kok kasar ya? Nah mandi lagi, mandi. Hati-hati itu. Ada sesuatu yang enggak beres. Saya 2 hari yang lalu, 3 hari atau 4 hari yang lalu, saya pulang ke kampung. Kami pergi ke satu rumah jemaat di sana yang pernah kami gembalakan. Lalu cucunya pulang dari sekolah. Dan agak terlambat pulang. Neneknya negur dia. Neneknya bilang begini, kok pulangnya agak siang? Naik deh ke atas. Nih cucunya, ada rumahnya kalau loteng. Naik ke atas. Lalu lagi asik kami ngobrol-ngobrol, kok ada suara anak nangis. Apa yang terjadi? Neneknya naik ke atas. Lihat cucunya tadi yang dia tegur, itu nangis. Oh masih enggak tahu perasaanku. Aku pulang sekolah, pergi sekolah kan numpang sama temen. Motor temanku tadi kan mogok. Jadi kami dorong tadi Oma. Lalu datang ke rumah, Oma marah. Karena waktu dia masuk, mukanya udah. Biasanya dia bilang, "Salam Oma," ini enggak. Mukanya begini. Lalu ditegur sama omanya. Pandai-pandai dong. Nak, Cu, kenapa mukamu hari ini? Atau kok kamu enggak ngomong salam? Ada apa? Ini enggak. Kok pulangnya lambat? Mau kemana? Dari mana? Waduh. Sering juga kan suami begitu kan di rumah kan? Enggak ada di sini. Atau enggak ngaku. Sering juga istri begitu kan? Yuk. Pandai-pandai. Kepandaian terutama adalah masing-masing mengerti perasaan satu dengan yang lain. Amin. Lalu di sini dikatakan tanggung jawabnya adalah keluarga, skill menjadi suami dan menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi mertua baginya. Ini saudaraku kadang-kadang kita tidak mengerti tanggung jawab kita masing-masing. Lebih parah lagi kalau mertua tinggal sama kita, dia yang ngatur rumah tangga kita. Mertua, tobat. Ada jadi mertua di sini tinggal di rumah anaknya, tutup mulut. Pasang plester. Nggak usah ngomong. Kadang-kadang kan mertua tuh banyak ngomong kan. Kami dulu begini, kamu kok begitu. Masak nasi, sayur mah mama dulu begini. Kamu kok masaknya begini. Udah deh. Kalau tinggal di rumah anak, nggak usah banyak ngomong. Tahu skillnya, karena kita lagi Anak juga gitu.
Tahu diri dong, namanya A. Jangan jadi bos. Ma, baju seragam mana? Ma, bukuku mana? Ma, sepatu mana? Memang bos. Tahu dong tugasmu apa? Masa urus dirimu sendiri enggak pandai? Masa mama terus? Udah di kandungan mama 9 bulan 10 hari? Sampai mamanya enggak sombong jadi sombong jalannya kan? Mamamu pernah sombong nak, waktu mengandungin kamu 9 bulan 10 hari, dia ngandungin kamu jalan gayanya udah beda, duduknya kayak helikopter muter. Pok. Udah cukup. Kalau usiamu saat ini 6 tahun 7 tahun udah pandai ngatur diri, amin. Tahu skillnya, tahu tanggung jawabnya. Masa nyuci piring, udahlah enggak usah nyuci piring mama, enggak usah lah nyuci piring papamu. Nyuci piringmu makan aja masa enggak bisa sih? Tersinggung, rasain loh. Yuk bertobat ya, anak-anak ya. Jangan sikit-sikit minta duit. Kalau enggak dikasih ngambek. Banyak anak enggak dikasih duit larinya kemana? Narkoba. Banyak anak saudaraku minta duit, enggak dikasih duitnya kemana? Dia berontak, juri. Banyak. Lihat dong, papamu kerjanya apa? Mamamu kerja apa? Duitnya gimana? Yang diongkos berapa orang? Banyak. Harus tahu diri. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini kepandaian itu penting. Pandai ngatur uang, pandai ngatur rumah tangga, ya kan? Next, terus. Yang ketiga, berarti mau pulang. Ini umurnya baru 12 tahun kan? Halo. Ini umurnya baru 12 tahun kan? Enggak, berapa umurnya? Mungkin 80 tahun. Coba lihat mesranya. Sambil nyanyi lagu rohani. Bergandengan tangan dalam kasih. Ya udahlah. Mesra dia. Kenapa saudaraku? Karena mengerti, punya pengertian. Saya kepengen sampai tua kayak gini. Ya Allah, tolonglah. Supaya Tuhan tolong aku supaya seperti ini. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu sampai hari ini aku belajar supaya mengerti siapa istriku, ngerti siapa anak-anakku. Untuk dapat responsif dalam pernikahan diperlukan pengertian bagaimana menyikapi bila ada perbedaan. Pasti ada perbedaan dalam rumah tangga, amin? Amin? Ada. Kalau saya, istri saya kalau mau tidur berdua, dia suka cerita dulu, saya enggak suka. Saya mau letakin badan tempat tidur langsung terbang. Bukan terbang, tinggi di awan dalam mimpi. Saya pokoknya kalau udah ketemu bantal, udah perlu bantal guling, saya maunya plek langsung tidur. Dan memang itu saya enaknya hidup di dunia ini. Saya kalau udah ketemu, saya enggak lagi ingat tugas tanggung jawab saya. Pokoknya saya jam tidur. Saya jam 8 malam udah tidur. Istri kadang-kadang korek saya lagi. Diam. Karena saya udah tidur. Jam 3 saya udah bangun. Masuk kamar mandi, saya berdoa. Karena pondasi rumah tanggaku tidak kuat kalau aku tidak berdoa. Oleh sebab itu jam 3 subuh saya
Setelah dari kamar mandi, saya cuci muka, saya kumur mulut, saya berlutut, saya berdoa. Istri masih tidur, tidak usah dicolek-colek. Saya berdoa, saya menangis. Bukan hanya berdoa untuk kepentingan saya berdoa untuk jemaat. Saya lihat ada jemaat susah ekonomi. Ada jemaat anak-anaknya brengsek, maaf Bapak Ibu. Ada keluarga-keluarga broken home. Saya berdoa, Tuhan pulihkan. Jam 3 saatnya saya ngomong sama Tuhan. Karena saya gembala punya tanggung jawab. Saya tidak hanya menggebirikan mereka, tapi saya harus bertanggung jawab untuk jiwa mereka. Saya berdoa. Jadi Bapak Ibu kita harus mengerti. Istri saya akhirnya udah ngerti dia. Kalau saya udah masuk ke tempat di kamar, saya udah naik ke ranjang, saya tidur, istri saya udah ngerti. Awal-awal dulu, waduh, masih pagi Mbak, tidurnya cepat bener. Yang punya mata aku. Lama-lama dia udah ngerti dia. Karena ada saya punya tanggung jawab ke depan, beberapa jam ke depan. Saya berdoa. Saya bawa jemaat ke mezbahnya Tuhan. Amin. Emas dan perak aku tidak punya, tapi aku punya Tuhan Yesus untuk memberkati jemaat yang aku layani. Yang kedua saudara, pengertian berarti kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat dan kecerdikan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu kita harus bijak, cerdas, punya akal budi, akal yang sehat, punya kecerdikan, tetapi bukan kecerdikan daging, bukan akal budi daging, bukan kebijakan daging, tetapi saudaraku semuanya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau lembut, kau manis, kaulah penolongku, diutus Bapakku. Betul Bapak Ibu? Jadi kita dipimpin bukan dengan akal kita semata-mata, bukan dengan kepintaran kita semata-mata, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangga kita. Amin. Nah kalau itu kita lakukan, saya percaya kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kejadian 1 ayat 27, coba. Baca dulu Kejadian terus. Pasal 1 ayat 27. Baca. Buka HP buka apakah di situ? Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Oh, ada dikatakan tadi diciptakan laki-laki, diciptakan perempuan. Tidak ada yang dikatakan diciptakan laki-laki, bencong, banci, lalu perempuan. Tidak ada. Identitasnya jelas. Amin. Laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki. Tidak ada tuh yang di tengah tuh si bencong-bencong tuh. Jadi laki-laki diciptakan, perempuan diciptakan, tujuannya apa saudaraku? Berarti ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu bukan mempertajam, merusak rumah tangga. Tapi justru perbedaan itu untuk saling melengkapi. Suamimu suka ngoceh, tapi istri dia. Istri ngoceh terus kayak burung beo.
Suami yang baik dia diam. Udah mah, udah selesai lagunya. Tapi kalau suami ngoceh, istri ngoceh, rumah tangga itu berantakan. Piring tidak ada masalah jadi masalah. Gelas berhamburan terbang di antara bumi dan langit. Anak-anak saudaraku menjadi anak-anak yang beringas. Kalau saya pergi ke rumah jemaat, saya lihat ada anak jemaat itu kurang sopan, saya udah bisa baca. Ada di antara bapaknya atau ibunya suka enggak sopan. Kalau anaknya udah ngomongnya enggak benar, saya udah tahu, oh ini dari bapaknya nih. Anak-anak kita kan sekarang aneh-aneh kan? Bayangkan dia lagi main, enggak terasa dia. Babi lo. Anjing lo. Itu dari mana? Rupanya bapaknya juga suka ngomong gitu. Ada jemaat kami, saya tegur dia. Saya tegur. Pantes anakmu ngomong gitu, rupanya kamu juga ngomong gitu. Jangan dong, hati-hati loh. Kita ini orang tua sebagai gambar yang jelas dia lihat. Amin. Nggak bisa kita tutup-tutup. Nggak bisa kita bersandiwara dengan anak istri, dengan anak-anak kita, nggak bisa. Jadi kalau bapak ibu ada pecahkan masalah, jangan depan anak, tarik istrimu di kamar, ngomong apa? Jangan depan anak-anak. Anak-anak dibedain, oh sama papa tuh mama begitu ya. Nanti dia tahu papanya baik sama dia, dia bilang, nanti waktu mamanya ngomong, dia bentak mamanya. Mana sih? Sama papa gitu, aku juga gitu. Karena dia lihat siapa. Yuk, saling mengerti ya, amin. Yang pertama tadi apa? Supaya rumah kita kokoh, buka nak. Yang pertama buka yang pertama, mana? Jangan ngantuk. Operator, membangun pernikahan, satu apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Dah, kalau tiga ini aja kita pakai, rumah tangga kita aman. Amin. Tadi yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Itu aja dipegang. Enggak usah ayat-ayatnya. Di mana ayatnya? Enggak usah. Pulang, lakukan, praktekkan di rumah. Saya percaya. Saya bahagia, Bapak Ibu bahagia. Nah kalau kita udah bahagia kan hidupnya enak kan? Apa sih yang mau dicari? Duit. Sampai mati enggak pernah kita berhenti cari duit. Betul? Siapa dulu yang hidupnya sampai hari diwarisin orang tua? Berbahagialah kau. Kalau orang tuamu kaya lalu diwariskan harta. Tapi kalau saya enggak. SD saya udah tinggal dengan orang. SMP saya tinggal dengan orang. SMA saya tinggal di pondok dan kerja dengan orang. Kuliah saya cari uang sendiri. Sampai hari ini kalau saya ada, punya rumah, punya mobil, punya sedikit berkat, saya punya anak sampai S3 mau dokter. Kalau Tuhan kehendaki Bapak Ibu, tes pertama udah lulus, tes kedua udah lulus, tes ketiga, tes untuk mengajar. Kalau Tuhan kehendaki, dia akan jadi dosen kita. Itu semua karena Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu diwariskan harta oleh orang tua, berbahagialah. Jaga harta itu sebaik mungkin, amin. Tapi kalau enggak, jangan gentar, jangan takut. Burung di udara aja dia pelihara, bunga bakung di lembah aja dia hiasi, apatah lagi kita. Tuhan akan berkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory.
Mari kita genggam kedua tangan. Mereka adalah orang-orang penting dalam rumah tangga. Mereka adalah orang-orang hebat. Tapi kehebatannya dia akan menjadi orang penting apabila Bapak, Ibu, saudara sekalian hari ini berdoa untuk keluarga. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami. Pergumulan apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi satu perkara saya percaya Tuhan tidak pernah tertidur. Dia akan mendengar dan menjawab setiap pergumulan kita. Oleh sebab itu hari ini aku minta Bapak Ibu baik yang ada di tempat ini yang di luar sana yang sedang menyaksikan program ini, mari kita angkat tangan kita berdoa buat rumah tangga kita. Buka suaramu hari ini, kita berdoa dalam nama Yesus. Berdoa Bapak Ibu, berdoa. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Haleluya, aku lepaskan Roh Kudus. Lawat umatmu. Lawat mereka. Lawat umatmu. Lawat umatmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Turun tangan Bapak Ibu. Saya ingin berdoa satu anak di sini, anak remaja, pemuda. Engkau butuh kasih sayang dari orang tuamu. Karena engkau tidak menemukan itu. Tapi ada Bapa yang abadi hari ini, yaitu Tuhan Yesus, yang mengasihimu hari ini. Ada yang mau? Mari maju ke depan. Saya ingin berdoa buat Tuhan. Mungkin lebih dari satu yang ada di tempat ini. Mari maju. Mari. Ayo, jangan malu. Tuhan mau memberkatimu. Tuhan mau meneguhkan engkau hari ini. Ada? Mari. Silakan, ayo. Jangan malu, anak-anak muda mari. Engkau di rumah tidak diperhatikan, engkau merasa tidak diperdulikan oleh orang tuamu. Engkau berontak. Oh, dalam nama Yesus. Hadir sini Tuhan. Engkau lihat anak-anak kami ada di depan kami saat ini. Mari angkat tanganmu nak, angkat tanganmu nak. Engkau berdoa nak, berdoa. Ada Bapa yang abadi, Yesus Kristus. Dia bukan hanya peran sebagai Bapa, dia juga sebagai ibu. Hari ini dia mengasihimu. Dia peduli padamu. Terima kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku berdoa buat anak ini Tuhan. Supaya kasih sayang dari sorga ada dalam hidupnya nih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati anak ini Tuhan. Bapak, kau udah dapat kasih sayang dari Bapak Ibumu. Tidak ada yang kau harapkan. Tapi hari ini ada darah Yesus. Yesuslah Bapakmu, Ibumu yang abadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa buat engkau hari ini. Teguhkan anak ini Tuhan. Balut hatinya yang luka. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapak, hamba berdoa buat anak muda ini. Engkau mengasihi dia Tuhan. Jadilah Bapa yang bijak, Bapa yang mengasihinya. Jadi ibu buat anak ini Tuhan. Supaya dia menjadi anak muda yang hebat. Balut hatinya. Sembuhkan lukanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus.
transferkan hati seorang bapa, hati seorang ibu buat anakmu. Dalam nama Yesus. Nah, hari ini hatimu dibalut dengan kasih Kristus. Kristus peduli denganmu. Kristus sayang denganmu malam hari ini. Dalam nama Yesus. Kuat teguhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin engkau luka, batinmu luka, perasaanmu luka. Karena tidak diperdulikan, kurang diperhatikan oleh orang tuamu. Engkau tidak mendapat kasih sayang yang kau harapkan. Tapi malam hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah hati Bapa, hati Kristus ada dalam hidupmu. Jangan takut nak melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan mengasihimu. Perjalananmu masih panjang. Oleh sebab itu hari ini aku taruh hati Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus. Kuat, teguhkan hatimu. Kasih Tuhan, hamba berdoa buat anak muda ini. Bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Ada banyak hal yang sedang menggoda dia, mempengaruhi dia. Hari ini aku pagar engkau dengan kuasa darah Kristus. Dalam nama Yesus. Karena engkau kurang mendapat kasih sayang, kurang perhatian mungkin dari orang tuamu. Tapi hari ini engkau akan diperhatikan oleh Kristus. Kristus akan kirim tentara malaikat dari sorga memagarmu. Dia akan menggendong kamu sampai masa tuamu nanti. Dalam nama Yesus. Berkati anak muda ini Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan pelayan Tuhan yang akan membawa kantong persembahan, dan sambil kantong persembahan dijalankan kita akan mendengarkan warta sepekan. Silakan multimedia.
tambahan satu lagi saudaraku, tanggal 28 November WBI Wanita Battle Indonesia mengadakan Natal di GBI Rock pukul 16 ya. Oh, pukul 18. Jadi jam 6 sore di GBI Rock. Bagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu. Wanita Battle bukan bapak-bapak ya. Bagi wanita-wanita baik ibu maupun remaja putri boleh ikut ambil bagian ya. Wanita-wanita, jadi mau remaja, mau dewasa, mau ibu-ibu boleh ikut ambil bagian dalam Natal ini. Nanti menghubungi Ibu Sumarni untuk lebih jelasnya ya. Boleh tanya Ibu Sumarni, boleh angkat tangan yang mana Ibu Sumarni? Ya, yang cantik ya. Bu Santi, Bu Sumarni lah berdua ya. Jadi bagi yang mau hadir di GBI Rock hari Selasa nanti boleh menghubungi ibu-ibu cantik yang ada di belakang. Puji nama Tuhan. Dan mungkin ada yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kita di tempat ini. Siapa yang baru pertama kali hadir boleh dilambaikan tangannya. Tidak ada ya? Oh oke, jemaat yang setia ya. Jadi yang luar biasa. Jadi untuk kedepannya khususnya Natal nanti di gedung baru boleh ya saudaraku dibawa saudara-saudara kita yang belum pernah ke gereja, boleh kita bawa sebagai hadiah kita untuk Tuhan, jiwa-jiwa ya, amin ya. Siapa yang membawa jiwa-jiwa? Angkat tangannya. Haleluya, kita bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus untuk sebagai kado kita, bahwa Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyelamatkan banyak jiwa untuk kemuliaan namanya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang saudara kita Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Sebentar kami akan pulang. Biarlah sepanjang minggu yang akan kami lewati, karena kami tahu Engkaulah Gembala Agung kami ya Tuhan. Bawalah kami ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Biarlah gadamu dan tongkatmu senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Kalau toh kami berada dalam kesusahan, kesulitan, kami tidak pernah gentar, kami tidak pernah takut. Karena kami tahu Engkaulah Gembala Agung kami, selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan melalui kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua. Hanya di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya.